Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baiklah teman-teman sekalian, masih edisi kupas tuntas modul pedagogik dari Guru Belajar seri P3K. Nah, teman-teman, untuk video sebelumnya kami telah membahas tentang teori belajar, kemudian karakter peserta didik. Setelah itu kemarin teman-teman desain pembelajaran, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, teman-teman yang sekarang ini masih edisi desain pembelajaran, namun lebih khusus sedikit, yakni tentang model pembelajaran. Nah, teman-teman, tentunya ini nanti sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai di modul ini. Nah, tentu disertai prediksi soal dan pembahasan. Nah, untuk model pembelajaran ini, teman-teman, materinya sangat sedikit sekali. Ini terdapat di modul keempat di desain pembelajaran. Namun, teman-teman, saya bahas di sini karena menurut saya model pembelajaran ini sangat penting sekali karena di seleksi P3K kemarin tahun 2019 sangat banyak sekali naik soal-soal tentang model pembelajaran. Kemudian di soal-soal UP, soal-soal UKIN tahun 2018-2017 pun banyak soal-soal tentang model pembelajaran. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa model pembelajaran ini sangat penting teman-teman untuk diketahui sebagai bahan referensi teman-teman nanti untuk seleksi P3K tahun ini. Nah, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tetap mendapatkan informasi, soal, materi, dan pembahasan tentang P3K. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi teman-teman yang harus teman-teman kuasai, nah nanti teman-teman diharapkan mengetahui apa itu pendekatan saintifik, kemudian model-model pembelajaran dari pendekatan saintifik, diantaranya ada kooperatif beserta langkah-langkahnya, kemudian ada berbasis masalah atau problem based learning, setelah itu berbasis project based learning, dan yang terakhir ada simulasi atau role playing. Nah, keempat model ini teman-teman diharapkan teman-teman dapat tahu pengertiannya, kemudian sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya. Baik, kita beralih ke yang pertama tentang pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Nah, ini teman-teman di kurikulum 2013 ketika kita menyusun RPP, ini sering sekali kita dengar di tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik siswa mampu bla 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 dengan tepat dengan benar. Tapi teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu pendekatan saintifik? Jangan sampai sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, sering kita aplikasikan, namun sampai saat ini kita tidak tahu apa itu pendekatan saintifik. Jadi teman-teman, pembelajaran pada kurikulum 2013 dilaksanakan mengacu pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ingat teman-teman, karena sekarang yang kurikulum yang kita pakai adalah K13 dan semua pembelajarannya teman-teman mengacu pada pendekatan saintifik atau scientific approach. Nah, ini disebutkan dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nah, teman-teman, pendekatan saintifik ini dilandasi dengan paradigma atau teori belajar konstruktivistik. Nah, di modul sebelumnya teman-teman saya pernah menjelaskan apa itu teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar konstruktivistik artinya teori belajar yang mengkonstruksi pengetahuan sendiri, atau siswa yang belajar sendiri, siswa yang mencari sendiri, atau dengan kata lain teori belajar yang berpusat pada siswa atau student centered learning dan berorientasi pada kelompok kerjasama dan diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, inilah kenapa pendekatan saintifik yang kita gunakan di K13. Kenapa? Karena di K13 pembelajaran itu berpusat kepada siswa, student centered learning. Jadi guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Jadi ini ya teman-teman yang dimaksud dengan pendekatan saintifik. Ingat bahwa pendekatan saintifik adalah pendekatan yang dilandasi dengan paradigma konstruktivistik dan berpusat pada siswa atau student centered learning
dan berorientasi pada kelompok kerjasama diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oke, saya rasa jelas ya teman-teman. Next, kita ke modul berikutnya. Slide berikutnya, sorry. Nah, untuk model pembelajaran pendekatan saintifik, teman-teman, ada 4 yang sering kita gunakan dan yang paling sering muncul di soal-soal. Yang pertama, ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis project atau project based learning, PJBL. Kemudian yang terakhir ada simulasi atau role playing. Nah, ini keempat model ini teman-teman diharapkan teman-teman dapat tahu pengertiannya dan sintaks-sintaknya atau langkah-langkahnya dalam pembelajaran. Oke, baik, sekarang kita beralih ke kooperatif dulu. Model pembelajaran kooperatif atau disebut cooperative learning. Nah, pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Ingat teman-teman, kata kunci di sini adalah kelompok-kelompok kecil. Jadi pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Sekali lagi, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, apa langkah-langkah atau apa sintaks dari pembelajaran kooperatif, teman-teman? Yang pertama ada orientasi. Pada tahap ini, teman-teman, kita sebagai guru, kita menyampaikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah, serta hasil akhir yang diharapkan dikuasai oleh siswa, serta sistem penilaiannya. Jadi kita orientasikan, kita perkenalkan kepada siswa tujuan kita, materi kita, waktu kita, serta langkah-langkah pembelajaran. Kemudian setelah itu, tahap kedua adalah bekerja kelompok. Nah, ini merupakan tahap inti kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, kerja kelompok dapat berbentuk kegiatan memecahkan masalah atau memahami dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari dengan berbagai cara, seperti berdiskusi, eksplorasi, observasi, percobaan, hingga browsing melalui internet dan sebagainya. Nah, setelah kita orientasi kepada siswa, nah kita bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 orang secara heterogen. Nah, setelah bekerja kelompok, yang ketiga adalah kuis. Nah, tahap ketiga ini teman-teman adalah langkah di mana semua siswa diharapkan telah mampu memahami konsep, topik, atau masalah yang sudah dikaji bersama dan mampu menjawab tes atau kuis untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap konsep, topik, atau masalah yang dikaji. Dan yang terakhir teman-teman ada reward atau pemberian penghargaan kelompok, yaitu langkah untuk memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh kenaikan skor dalam tes individu. Jadi ingat teman-teman, ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama orientasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, waktu, dan sebagainya. Setelah itu bekerja kelompok, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dan ingat setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang secara heterogen. Setelah itu, di dalam kerja kelompok ini, siswa diharapkan dapat berdiskusi, eksplorasi, observasi terkait materi yang kita berikan kepada siswa. Nah, yang ketiga adalah kuis. Kuis ini teman-teman, semua setelah siswa bekerja kelompok, guru memberikan kuis. Apakah siswa mampu menjawab kuis itu dengan baik atau benar? Nah, yang terakhir adalah pemberian penghargaan kelompok. Nah, setelah memberikan kuis kepada siswa, kita memberikan pemberian penghargaan kepada siswa yang memperoleh kenaikan skor dalam tes individu yang tinggi. Jadi ingat ada 4 tahapannya. Yang pertama orientasi. Ingat ya teman-teman, orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan pemberian penghargaan kelompok. Nah, ketika ada soal seperti ini, jelaskan langkah-langkah dari pembelajaran cooperative learning. Nah, teman-teman bisa langsung menjawab. Nah, contoh di soal ini teman-teman. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan, kerja kelompok, orientasi. C, D, E. Ingat teman-teman,
tahap pertama dari kooperatif adalah orientasi. Jadi A, D, E. Jadi ini B, C sudah salah. Setelah orientasi, yang kedua adalah bekerja kelompok. Berarti D, E ini sudah salah. Maka jawaban yang benar adalah bagian A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan yang terakhir ada penghargaan kelompok. Jadi jelas ya teman-teman untuk pembelajaran kooperatif. Nah, next kita beralih ke model pembelajaran yang kedua, yakni problem based learning. Nah, apa yang dimaksud dengan problem based learning, teman-teman? Problem based learning adalah kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi ingat teman-teman, kata kuncinya di sini adalah problem based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Ingat, model pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Dengan tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, orientasikan siswa pada masalah aktual dan otentik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, seperti ini teman-teman tabelnya. Ingat, ada 5 langkah dari PBL ini. Yang pertama adalah orientasi. Setelah yang kedua adalah organisasi. Ketiga adalah membimbing penyelidikan. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis atau mengevaluasi. Saya ulangi teman-teman. Orientasikan, organisasikan, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, untuk di tahap pertama ini seperti tadi, orientasi artinya guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Kemudian guru mendiskusikan rubrik asesmen yang akan digunakan dalam menilai kegiatan hasil karya. Kemudian di tahap 2, tahap mengorganisasikan, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dan yang tahap 4, menyajikan hasil karya, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan tahap terakhir, evaluasi, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi, saya ulangi sekali lagi teman-teman supaya teman-teman lebih hafal. Yang pertama, sintaknya adalah orientasi, kemudian organisasi, kemudian membimbing penyelidikan, menyajikan hasil karya, dan yang terakhir mengevaluasi atau menganalisis. Jadi ada 5 sintak dari PBL ini. Nah, kalau tadi kooperatif ada 4. Yang pertama orientasi, kemudian membagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian kuis, kemudian memberikan penghargaan. Nah, kalau PBL ada 5, orientasi, organisasi, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil karya, dan mengevaluasi. Nah, ketika nanti ada soal seperti ini yang muncul, teman-teman bisa langsung menjawab. Contoh di sini, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. A. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, maka urutan langkah yang tepat adalah problem based learning. Ingat teman-teman, langkah pertama dari problem based learning adalah orientasi siswa pada masalah. Ini, setelah itu langkah kedua adalah orientasi, yang kedua adalah organisasi siswa dalam belajar. Langkah ketiga adalah membimbing penyelidikan. Langkah keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan langkah terakhir adalah evaluasi atau analisis. Namun di sini di soal ini tidak dicantumkan langkah terakhirnya. Maka jawaban yang benar adalah
1 berarti 2, 1, 3, 4. Maka kita cari di pilihan jawaban sini yang ada 2, 1, 3, 4. Dia berada di bagian E. Maka jawaban yang benar adalah bagian E. Jelas ya teman-teman? Nah teman-teman ingat sekali lagi bahwa teman-teman harus hafalkan sintaknya, langkah-langkah dari model-model pembelajaran ini. Next, ketiga. Model pembelajaran berbasis project atau Project Based Cooperative Learning. PBCL. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan PJBCL, Project Based Cooperative Learning, merupakan model yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata dalam kolaboratif lingkungan melalui kelompok kooperatif. Nah ingat, untuk PJBL ini teman-teman intinya adalah ada penerapan proyek. Itu adalah intinya. Untuk sintak-sintaknya, langkah-langkahnya, yang pertama menyampaikan pembelajaran mendasar, setelah itu menentukan topik penelitian, kemudian membentuk kelompok kooperatif, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal dan perencanaan, penelitian kooperatif, menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, untuk kegiatan dilaksanakan guru, teman-teman ingat, pada tahap pertama ini adalah guru menentukan apakah akan menerapkan PJBCL ini. Silakan di tahap keduanya, guru menganalisis tujuan pengajaran dan membimbing siswa untuk memilih topik. Kata kuncinya adalah topik. Langkah ketiga, guru menganalisis karakter siswa dan mengelompokkan siswa dengan cara yang heterogen dan komplementer. Jadi guru mengelompokkan siswa atau membentuk kelompok kooperatif. Langkah keempat, guru menganalisis tugas dan menciptakan situasi pernyataan dan membangun kelompok kasus. Langkah kelima, guru menciptakan lingkungan yang kooperatif. Dan tahap 6, guru bertindak sebagai penyelenggara, pengamat, instruktur, dan konselor. Tahap 7, guru mengomentari hasil dari peraturan proyek. Dan tahap 8, guru mengevaluasi. Dan untuk kegiatan siswa teman-teman di sini, ini penting ya teman-teman. Tahap pertama ini, siswa diberikan pembelajaran dasar terkait tema. Setelah itu, siswa memilih topik penelitian. Setelah itu, siswa membentuk kelompok kooperatif. Setelah itu, siswa memecahkan masalah, membagi peran, membagi pekerjaan dalam kelompok, dan memperjelas tugas kelompok dan individu. Tahap 5, siswa menyusun dan merancang rencana untuk kelompok dan individu. Tahap 6, siswa melakukan penelitian kooperatif. Tahap 7, siswa bertukar dan merangkum hasil proyek. Dan yang terakhir, tahap 8, siswa mengevaluasi hasil pembelajaran dengan cara ringkasan. Jadi ingat teman-teman, ada 8 sintak dari PJBCL ini. Dan ketika nanti ada soal yang tentang Project Based Cooperative Learning yang muncul, maka teman-teman langsung bisa menjawab. Seperti soal berikut ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan 6. Mengevaluasi pengalaman. Oke, mari kita lihat teman-teman. Langkah-langkah dari model pembelajaran Project Based Learning teman-teman. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Benar sekali. Setelah itu, kita menyuruh siswa untuk mendesain perencanaan proyek. Ini kedua. Setelah itu, siswa menyusun jadwal. Setelah itu teman-teman, guru memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Setelah itu, guru siswa menguji hasil. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi urutan adalah benar di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita cari di jawaban sini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka jawaban yang benar adalah bagian A. B, C, D ini teman-teman, ini salah teman-teman, kurang tepat. Ingat langkah-langkah dari Project Based Learning adalah yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Setelah itu mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik, menguji hasil, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman. Jelas ya teman-teman untuk Project
based cooperative learning ini, dan yang terakhir adalah teman-teman model pembelajaran simulasi atau role playing. Nah, model pembelajaran simulasi merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa yang lebih banyak mengarah kepada psikomotor agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Ingat, simulasi ini teman-teman sering kita istilahkan adalah role playing atau bermain peran. Jadi ini sering digunakan untuk mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, seperti drama teman-teman. Jadi sintak-sintaknya adalah yang pertama adalah orientasi, perkenalan dulu. Setelah itu latihan partisipasi, kemudian pelaksanaan simulasi, dan yang terakhir adalah wawancara partisipan. Nah, ingat tahap pertama di tahap orientasi ini. Jadi disajikan topik luas mengenai simulasi dan konsep yang dipakai dalam aktivitas simulasi. Kemudian menjelaskan simulasi dan permainan, kemudian menyajikan ikhtisar simulasi. Orientasi ini perkenalan ya teman-teman. Nah, tahap kedua ini sudah masuk di latihan partisipasi. Apa yang dilakukan di sini adalah membuat skenario dulu, diatur aturan peran, prosedur, skor, tipe, keputusan yang akan dipilih dan tujuan. Kemudian menugaskan peran. Kemudian yang terakhir melaksanakan praktik dalam jangka waktu yang singkat. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan simulasi. Nah, ini adalah kegiatan intinya teman-teman. Yang pertama, memimpin aktivitas permainan dan administrasi permainan. Kemudian mendapatkan umpan balik dan evaluasi mengenai penampilan dan pengaruh keputusan, menjelaskan kesalahan persepsi dan melanjutkan simulasi. Dan yang terakhir adalah wawancara partisipan. Jadi menyimpulkan kejadian dan persepsi, menyimpulkan kesulitan dan pandangan-pandangan, menganalisis proses, membandingkan aktivitas simulasi dan dunia nyata, menghubungkan aktivitas simulasi dan materi pembelajaran, dan menilai dan kembali merancang simulasi. Jadi teman-teman, contohnya adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika siswa, kita menurut temanya adalah drama, jadi kita memberikan suatu topik. Nah, itu masuk di tahap 1 orientasi. Setelah itu kita membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian siswa melakukan membuat skenario, kemudian menugaskan peran, siapa yang mau jadi pemeran utama, pemeran pengganti, dan sebagainya. Itu masuk di tahap kedua. Itu di latihan partisipasi. Nah, tahap ketiga, ketika siswa sudah tampil, apakah di depan kelas ataukah di panggung sekolah dan sebagainya, itu masuk di tahap ketiga, pelaksanaan simulasi. Dan tahap keempat, wawancara simulasi, artinya ketika siswa telah selesai melaksanakan simulasi, nah kita wawancarai. Kita mewawancarai dari hasil simulasinya dan menghubungkan dari apakah ada hubungan simulasi yang dilaksanakan dan ke dunia nyata. Nah, itulah 4 langkah-langkah dari simulasi teman-teman atau role playing. Yang pertama, orientasi. Ingat ini teman-teman. Orientasi, kemudian latihan partisipasi, kemudian pelaksanaan simulasi, dan terakhir adalah wawancara partisipan. Oke, saya kira jelas ya teman-teman 4 model pembelajaran dari pendekatan saintifik. Ingat bahwa pendekatan saintifik ini mengacu kepada pendekatan konstruktivistik, teori belajar konstruktivistik yang menekankan kepada konstruksi belajar siswa sendiri. Artinya siswa yang belajar sendiri, siswa yang mencari sendiri. Artinya atau dengan kata lain, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Jadi student center learning. Jadi guru hanya bertindak sebagai fasilitator, siswa yang aktif. Nah, dalam pendekatan saintifik ini ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, cooperative learning, yakni kelompok-kelompok kecil. Kemudian problem based learning, ini yang masalah-masalah real. Kemudian project based learning, yakni penerapan proyek. Dan terakhir adalah ini simulasi, yakni bermain peran atau role playing. Nah, setelah teman-teman tahu keempat itu dari model pembelajaran ini, saya berharap bahwa ketika nanti ada soal-soal serupa yang muncul, maka teman-teman bisa langsung menjawab soal-soal tersebut. Nah, untuk video kali ini teman-teman cukup sekian dari saya, dari tim Guru Kreatif. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.